A'udzu billahi. Setelah beliau sangat mencintai kota ini, bahkan dinamakan dengan Al-Madinah An-Nabawiyah. Kita renungkan teman-teman, mengapa Allah datangkan Nabi Khidir demi Lata, demi Uzza dan seterusnya, itu yang dilakukan. Dan Rasul tidak sama sekali mengucapkan seperti itu. Jadi yang dimaksud kesucian batiniah beliau. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bahwa air Zam-Zam itu adalah lima syuriba lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk sama-sama kembali belajar, kembali bergabung di kajian El Sirat Talk ya. Tidak terasa pekan demi pekannya kita lalui ya. Baru saja kemarin kita kajian, alhamdulillah kita sudah kajian lagi, sudah bertemu dengan kajian lagi ya. Maka dari itu kita yang diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa bertemu lagi dengan kajian ini, maka kita patut bersyukur kepada Allah SWT ya. Karena masih banyak di luar sana mereka ingin ikut belajar, ingin ikut dalam kajian-kajian keilmuan ya, kajian keilmuan agama ya, tapi dengan kesibukannya mereka belum bisa bergabung gitu ya. Alhamdulillah kita juga sama-sama sibuk, tapi ada waktu ya kita disediakan untuk bisa sama-sama belajar ya di El Sira Talk ini. Maka dari itu kita jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT. Salah satu bentuk syukurnya yaitu dengan sama-sama melafalkan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa juga salat serta salam marilah kita curah limpahkan pada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, itba tabi'in, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Baik, sebelumnya yang saya hormati Al-Ustadz Muhammad Kholis Samiun LC ya. Beliau adalah lulusan Al-Azhar Kairo Mesir ya. Insyaallah. Banyak pembahasan juga nih tentang sikap Bani Israil dan Nasrani pada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kami hormati juga para founder El Sira ya, dan para jamaah semuanya yang sudah ikut bergabung di kajian pada malam hari ini ya. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan rangkaian kegiatan pada malam hari ini ya. Pertama kita akan ada pembukaan, alhamdulillah tadi sudah dibuka ya. Selanjutnya yaitu sambutan. Yang ketiga yaitu acara inti penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Samiun Al-Ustadz Muhammad Kholis Samiun Asi. Dan yang kemudian yang berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Jadi silakan ketika nanti ada pertanyaan boleh dituliskan dulu ya. Nanti boleh ditanyakan di sesi tanya jawab. Lalu kemudian yang terakhir nanti insya Allah akan ada sesi dokumentasi. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya yaitu
sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Waldi. Waktu dan layar kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum Ustadz Waldi. Apakah sudah ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Resi. Iya, Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz Waldi? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, silakan Ustadz Waldi. Ya, Silakan. mohon izin Bapak Ibu dan teman semuanya, terutama para jamaah umroh El Sira Travel yang telah mempercayakan perjalanan ibadah umrohnya, ya sebagaimana yang kita dan kami pahami, bahwasanya tentunya di antara Bapak Ibu dan teman-teman semua pasti telah menyiapkan dalam waktu yang tidak sebentar untuk melaksanakan salah satu cita-cita bisa jadi dalam hidup, yaitu melaksanakan ibadah umroh. Dan tentunya itu menjadi bagian dari tanggung jawab moral kami di El Sira Travel untuk bisa memastikan pelayanan ibadah umroh Bapak Ibu dan juga sahabat para El Sira Circle semuanya itu pertama berjalan sesuai dengan rukun yang kita pelajari dalam agama Islam. Lalu kemudian yang kedua, para jamaah merasakan keamanan. Yang ketiga, para jamaah merasakan kenyamanan. Yang keempat, para jamaah merasakan kebahagiaan dan juga kepuasan selama melaksanakan ibadah umroh. Dan tentunya selepas perjalanan ibadah umroh selesai, kami mengharapkan tidak hanya sebagai formalitas ya rangkaian ibadah umroh selesai, tapi kami berharap setelah perjalanan ibadah umroh selesai, kita semua menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik dan juga memastikan bahwasanya para jamaah lintas keberangkatan bisa melebur, bisa menjadi keluarga, bisa hangat, dan di antara bentuk komitmen kami dan juga untuk memastikan bahwasanya niat kami tetap terjaga dalam menjalankan amanah untuk melayani Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dalam pelaksanaan ibadah umroh itu benar-benar terjaga dengan baik. Oleh karena itu di antara bentuk komitmen kami adalah terselenggaralah program El Siratok. Terselenggaralah program El Siratok ini di antara bentuk bagian daripada komitmen kami untuk memastikan kita tetap terhubung, melebur menjadi keluarga dan juga memastikan antar jamaah itu bisa terus tersirami oleh ilmu agama sebagaimana tagline yang telah kami sampaikan bahwasanya Quranic Journey, perjalanan Qurani. Nah, untuk saat ini fasilitas itu kita berikan melalui program kajian El Sira Talk ini secara online, dan insya Allah kedepannya kita akan fasilitasi secara offline. Nah, di sini yang istiqomah dalam belajar ada Bu Desi yang biasanya sama suami ya. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, semoga istiqomah terus ya Bu Desi ya. Di sini juga bergabung ada Pak Suyono, ada Teriska di sini, anaknya Pak Jubaini, ada Pak Aris, dan ada Pak Dede, dan berbagai macam yang kami harapkan ke depannya para jamaah bisa menyempatkan waktu untuk kita bisa melebur menjadi keluarga, membangun hubungan yang lebih hangat, dan tentunya jadi momentum juga untuk kita sama-sama merealisasikan Quranic Journey yang telah kami sematkan di dalam apa yang kami jalankan di El Sira Talk. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini bentuk realisasinya adalah kita belajar salah satu materi
yang juga diisi nih oleh sahabat kami ini Ustadz Ahmad ya. Beliau telah menyelesaikan pendidikan agamanya di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, dan insya Allah hari ini walaupun masih muda, insya Allah ilmunya ini tidak muda ya. Ya Rob. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, dan juga ini ada beberapa teman-teman yang dapat akses untuk kita bisa belajar bersama. Semoga ini bisa menjadi upaya baik yang bisa juga dimaknai dengan baik oleh Bapak Ibu Elsyara Circle dan juga teman-teman semuanya. Dan semoga apa yang coba kami lakukan dan apa yang juga coba Bapak Ibu dan teman-teman lakukan ini bisa mendapatkan satu perspektif dan satu ketergerakan hati yang sama, sehingga output dari apa yang kita laksanakan ini baik untuk kita semua. Demikian sekian yang bisa saya sampaikan selaku yang diamanahkan untuk memastikan program Elsyara Talk berjalan. Semoga kedepannya antar jamaah dan juga antar calon jamaah bisa melebur hangat menjadi keluarga dalam program Elsyara Talk ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada sahabat saya, moderator yang ganteng ini, Ustadz Misari Resi Al-Garuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz Waldi yang sudah menyampaikan sambutannya ya. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya, acara inti, acara yang ditunggu-tunggu oleh para jemaah, yaitu penyampaian dari Ustadz Muhammad Khalis Samiun ya, yaitu yang bertemakan tentang sikap Bani Israel dan Nasrani pada Nabi Isa alaihissalam. Nah, seperti apa sikap Bani Israel ini? Ya, mari kita sama-sama simak dengan baik ya. Kita catat dengan baik ilmu-ilmu yang mungkin baru kita dengar ya dari Ustadz Muhammad Samiun. Baik, kita langsung saja berikan waktu dan layarnya kepada beliau ya. Tafadhol Ustaz. Baik Ustaz Raffi, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Mungkin langsung kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamam. Alhamdulillahilladzi amarona bitafaqquhu fid din. Wassalatu wassalamu ala afdhalil mursalin wa ala alihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqalallahu fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyanziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzirun. Wa ba'da dzalik yani yarfa'ullahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah, kita masih diberikan kesempatan yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul dalam majelis ini. Di mana majelis ini tidak hanya menjadi majlisul ilmi, tetapi juga menjadi majlisul hikmah wa majlisul ukhuwah. Kenapa bisa dikatakan sebagai majlisul ukhuwah? Karena kita semua yang hadir pada hari ini semuanya merelakan waktu ya untuk apa? Untuk sama-sama berkumpul pada majelis ini untuk bertafakuh fiddin. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para asatiz dan asatizah yang ada di belakang layar untuk program ini, dan utamanya kepada founder dari Elsyara, yakni Ustadz Aris dan Ustadz Mujadi. Terima kasih atas semua yang telah diberikannya, yakni juga salah satunya program Elsyara Talk ya.
Langsung saja untuk tema pada hari ini adalah sikap Bani Israel dan Nasrani kepada Nabi Isa alaihissalam. Alhamdulillah, perlu kita ketahui bahwasanya Bapak Ibu sekalian, banyak sekali nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi Bani Israel. Suara kedengeran ya? Dengar Ustaz, jelas. Iya, Alhamdulillah kedengaran Jadi- Ustaz. iya. Alhamdulillah banyak sekali nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi Bani Israel. Nah, di antara para nabi itu adalah Nabi Yakub. Nah, kenapa saya sebutkan Nabi Yakub pertama kali, bukan Nabi Adam, bukan Nabi Ibrahim, yang disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu apa? Bapaknya para nabi kan, bukan Nabi Nuh yang dimana bapaknya segala ras ya. Tetapi yang saya sebutkan adalah Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub ini mempunyai nama lain adalah Israel. Israel ini terdiri dari dua kata yakni Isra dan Il. Yang mengartikan Isra itu mempunyai arti yakni adalah hamba, seorang hamba. Il sendiri ini adalah artinya Tuhan. Yang mana Israel sendiri artinya mempunyai makna hamba Allah, hamba Tuhan ya. Nah, maka dari itu segala anak keturunan dari Yakub ini dinamakan dengan Bani Israel. Lalu siapa saja nabi yang diutus di Bani Israel selain Nabi Yakub? Termasuk anaknya yakni Nabi Yusuf alaihissalam, juga Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW. Nah, kita melihat fenomena di akhir-akhir ini hot news tentang Israel dan Palestina ya. Tetapi perlu kita pelajari dulu bagaimana kita bisa melihat orang-orang Israel ini secara terang-terangan dia bisa membombardir Gaza. Bahkan negara seperti Qatar pun dia bisa. Hingga yang kabar terakhir kemarin katanya roketnya atau apa itu melewati langit Madinah. Itu berarti kan dia melewati negara Saudi kan ya. Berarti dia semena-mena akan melakukan hal itu. Kok bisa sih ya orang menyerang tetapi secara terang-terangan gitu kan ya. Sebelum kita membahas atau mengkritik PBB mungkin ya, kita sebagai orang Islam, kita melihat dulu lah sejarah panjang, hal-hal yang berkaitan dengan umat Islam juga. Salah satunya sikap dari Bani Israel ini. Maka perlu diketahui bahwasanya sikap Bani Israel ini sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan sejak pertama Bani Israel itu tercipta, yakni dari anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Terlihat bagaimana ia berani membohongi ayahnya yakni Nabi Yakub alaihissalam, ya kan? Tidak hanya ayahnya, ayahnya ini juga statusnya sebagai nabi, ya kan? Ia membawa adiknya yakni Yusuf, ya dibawa lalu dicemplungkan, dilemparkan ke sumur, sebelumnya dirobek bajunya, dilumuri oleh darah kambing, ya kan? Lalu dia membohongi Nabi Yakub dengan mengatakan bahwasannya Yusuf telah diterkam oleh serigala. Dari awal berdirinya Bani Israel ini sudah apa ya, sudah kodratnya sudah suka melawan gitu kan ya, berani gitu kan. Jadi jangankan melawan PBB ya, jangankan melawan negara-negara Islam, dia lawan Nabi aja dia berani kan. Bahkan titik paling parahnya dia membunuh Nabi kan. Maka dari itu kita akan menyambungkan permasalahan sikap bangsa Israel ya, yang per hari ini sampai dengan masa-masa ketika kenabian. Lah, untuk menyikapi hal ini, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang bagaimana sikap Bani Israel ini atau Yahudi dengan orang Nasrani dan juga orang Muslim. Ada satu fakta yang mungkin tidak semua orang tahu bahwasanya orang Bani Israel ini atau orang Yahudi ini justru dia bermusuhan sekali dengan orang Kristen, orang-orang Kristen ya, terhadap orang-orang Nasrani ya. Justru bencinya orang Yahudi terhadap orang Nasrani itu tidak sebesar dengan orang Islam. Pun sebaliknya, orang Nasrani ini benci ke orang Yahudi, ya kan?
ini lebih besar daripada bencinya orang Nasrani ke orang Islam. Jadi aslinya ini El Clasico paling parah ini aslinya emang antara Yahudi dan dengan Nasrani ya. Seperti ayat yang sudah dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 113. Wa qalatil yahudu laisatin nasaru ala syai' wa qalatin nasaru alaisatil yahudu ala syai' wa qalatil yahudu. Orang-orang Yahudi berkata bahwasanya apa? Laisatin nasaru ala syai'. Orang-orang Nasrani ini pegangannya itu tidak jelas gitu kan. Agamanya tuh nggak jelas gitu kan. Kritik pun dilontarkan juga oleh pihak sebelah, orang Nasrani. Wa qalatin nasara, orang-orang Nasrani berbicara, mengatakan juga, balaslah. Laisatil yahudu ala syai'. Orang Yahudi pun juga nggak punya pegangan dalam agamanya. Ya kan? Di dalam Taurat itu dijelaskan bahwasanya akan ada nabi sebelum akhir zaman namanya Nabi Isa. Nah, orang Yahudi itu disuruh mengimani, tetapi mereka tidak mau mengimani Nabi Isa alaihissalam gitu kan. Nah, maka dari itu ini permusuhan sudah ada sejak mulai Nabi Isa menyebarkan dakwahnya. Nah, maka itu. Jadi normalnya permusuhan itu di dunia agama samawi ini antara Yahudi dan Nasrani gitu kan. Islam itu paling tengah-tengah yang tidak membuat keributan lah. Maka itu kalau kita bisa lihat bahwasanya yang membela Maryam dibilang pezina oleh orang Yahudi itu adalah Nabi Muhammad kan. Yang membela Nabi Isa dikatakan anak zina juga Nabi Muhammad kan. Justru orang-orang yang dianggap suci oleh orang-orang Nasrani ini membela Nabi Muhammad gitu kan. Tetapi kenapa sekarang faktanya orang Islam itu kok kita yang dihajar habis-habisan kan oleh orang Yahudi kan ya. Itu mungkin karena permasalahan politik ya. Jadi agak panjang lah pembahasan itu ya. Di luar konteks kita. Nah, maka perihal ini tadi itu masalah hubungan antara Yahudi, Nasrani dan Islam itu kita bisa melihat bagaimana sikap Bani Israel ini ketika lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Izqalatim ro'atu Imrana, ketika istri Imran itu berkata, istri Imran ini bernama Hana. Rabbi, ya Rob, ya Allah, inni nazartu laka, aku bernazar kepadamu ya Rob, ma fi batani, apa yang ada di dalam perutku, apa yang ada di dalam kandunganku ini, muharraron, akan aku jadikan orang yang akan berkhidmat di Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, maka terimalah apa yang aku beri ini ya Rob. Innaka antas samiul alim, bahwasanya aku mengetahui engkau adalah Tuhan yang maha pendengar dan maha mengetahui. Surat Ali Imran ayat 35. Nah, jadi apa? Hana istri Imran ini, ia sudah bernazar bahwasanya nanti ketika anakku lahir ini, anakku ini akan menjadi orang yang berkhidmat di Baitul Maqdis bersama dengan menemani Nabi Zakaria sebagai pamannya. Nah, lalu ketika harapan dari Hana ini, istri Imran ini mempunyai anak laki, ternyata Allah berkehendak lain. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Maka ketika lahirnya perempuan ya. Lalu Hana berkata kepada Allah, ya Rabb, inni wada'tuha unsa, bahwasanya aku telah melahirkan bayi perempuan. Ketika anak itu lahir, ternyata anak itu unsa. Unsa ini mempunyai makna al-mar'ah atau harim atau nisa, mempunyai kalau bahasa Indonesianya artinya perempuan. Sedangkan penjaga Baitul Maqdis itu laki-laki, tidak boleh perempuan. Penjaga Baitul Maqdis itu wajibur rijal, mamnu itu dilarang. Mamnu lin nisa awil harim awil unsa, tidak diperbolehkan perempuan menjadi penjaga Baitul Maqdis karena Baitul Maqdis hanya diwajibkan untuk laki-laki. Lah, lalu tidak sedih Sayyidah Hana, istri Imran. Lalu ada ayat berbunyi, wa inni sammaituha Maryam, ya Rob, aku menamai anakku ini, perempuan ini namanya Maryam. Wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka anak ini kuberi nama Maryam. Ya Rob, jagalah anak ini beserta keturunannya kelak
Nah, maka awalnya Hana ini berkeinginan anaknya laki-laki supaya apa? Bisa lolos seleksi untuk apa namanya? Menjadi orang yang berkhidmat di Baitul Maqdis bersama Nabi Zakaria alaihissalam. Tetapi apa? Jawaban Allah di ayat selanjutnya, fataqabbalaha rabbuha, maka Allah menerima anak perempuan itu. Yang awalnya aturannya hanya diperbolehkan untuk laki-laki, tapi Allah menerima khususon. Untuk siapa? Untuk Maryam. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah tidak hanya menerima anak perempuan ini, yakni Maryam, tetapi Allah menerimanya dengan sangat baik. Biqabulin hasanin. Ya, tamam? Wambataha nabatan hasanah. Tidak hanya menerimanya, tetapi Allah juga membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik. Entah secara langsung ataupun secara perantara lewat Nabi Zakaria. Lalu wakafalaha Zakaria, wakafalaha Zakaria itu maka anak itu dirawat oleh Zakaria, ya kan? Karena bapaknya Maryam, ya, Imron itu wafat sebelum Maryam dilahirkan. Jadi Maryam ini lahir dalam keadaan yatim, ya. Dan lalu siapa Zakaria? Man huwa Zakaria? Siapa tuh Zakaria? Kok dia merawat Maryam kan? Maka dari itu Zakaria ini selain sebagai seorang nabi dan orang yang menjaga Baitul Maqdis sebagai imam di Baitul Maqdis, ia juga sebagai paman dari Maryam. Maka dari itu menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan tentang keluarga Ali Imron dan keluarga Zakaria. Saya beri contoh bahwasanya keluarga yang pertama ini adalah keluarga Ali Imron. Ali Imron ini tertulis dalam Al-Quran surat Ali Imron. Ali ini mempunyai makna ahlu. Ahlu ini artinya dalam bahasa Indonesia adalah keluarga. Berarti Ali Imron itu adalah keluarga Imron. Nah, Imron ini punya istri namanya Hana, ya, namanya Hana. Nah, lalu di keluarga kedua ini ada namanya Zakaria. Zakaria ini Nabi Zakaria alaihissalam. Dia punya istri namanya Isha, bukan Isa ya, Isha pakai H. Nah, Isha ini dengan Hana ini ternyata saudara. Ada yang mengatakan ini adik kakak kandung. Ada juga yang mengatakan ini adalah adik kakak tapi sepupu gitu kan. Maka ketika itu siapa namanya Hana ini melahirkan Maryam, tetapi dalam keadaan Imron sudah wafat, ya kan? Lalu karena Hana sudah berjanji kepada Allah tadi kan, nazartu ma fi batni. Aku bernazar kepadamu ya Rabb, apa yang ada dalam perutku ini muharraron akan menjadi orang yang berkhidmat di Baitul Maqdis. Jadi ketika Maryam lahir masih belia, langsung dibawa oleh pamannya yakni Nabi Zakaria kan, dibawa ke Baitul Maqdis untuk apa? Untuk menjadi orang yang berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena apa? Karena tadi itu ibunya Hana sudah bernazar akan seperti itu. Bapaknya kemana? Bapaknya sudah wafat sebelum Maryam lahir. Jadi mulai belia, Maryam sudah diasuh oleh pamannya yakni Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, kisah ini dibuat syair oleh salah seorang ulama yang mungkin syairnya ini lumayan terkenal lah di Indonesia ya, gitu ya. Jadi kalau menurut guru saya ini syair ini biasanya dipakai oleh orang-orang pasutri biasanya ketika istrinya sedang mengandung, ya, jadi perutnya dielus-elus oleh suaminya, seraya melantunkan lafaz syair ini. Akan saya lafadzkan mungkin dengan nada ya. Ini kedengaran kan ya? Kedengaran, Ustaz? Jelas. Ya, saya akan melafadzkan syairnya ya. Mungkin ada yang udah pernah mendengarnya. Syairnya berbunyi seperti ini. Hanna waladat Maryam wa Maryam waladat Isa
Ukhruj ayyuhal maulud biqudratil malikil ma'bud. Hanna waladat Maryam wa Maryam waladat Isa. Ukhruj ayyuhal maulud biqudratil malikil ma'bud. Nah, tamam. Itu adalah syair tentang tentang ketika Hana melahirkan Maryam dan Maryam melahirkan Isa. Syair ini sangat digunakan oleh orang-orang pasutri yang ada di bangsa Arab biasanya ya. Termasuk di Indonesia tahun 90-an itu masih dipakai biasanya sering. Tetapi sekarang jarang yang melafadzkannya gitu kan. Karena mungkin adanya modernisasi ya. Jadinya hal-hal seperti ini terlupakan. Lalu lanjut setelah itu Maryam pun lahir dalam keadaan yatim. Lalu dijaga oleh Zakaria. Ditempatkanlah Maryam ini karena tadi sudah diambil oleh Nabi Zakaria dari ibunya, dan ibunya merelakan karena sudah bernazar kepada Allah bahwasanya putrinya ini akan menjadi orang yang berkhidmat di Baitul Maqdis, lalu dibawa saat masih belia. Ada yang mengatakan setelah lahir langsung dibawa oleh Nabi Zakaria. Ada yang mengatakan menunggu 3 tahun. Ada yang mengatakan menunggu 5 tahun. Ada yang juga mengatakan menunggu setelah balik karena menunggu dewasa. Nah, dibawalah Maryam ini ke Baitul Maqdis. Ditempatkan Maryam ini di suatu tempat yang khusus. Yakni juga bisa disebut dengan mihrab. Nah, mihrab ini setahu kita sebagai masyarakat umum bahwasanya mihrab ini adalah tempat imam ya untuk mengimami sholat. Tetapi dalam hal ini ada yang mengatakan bahwasanya mihrab yang dimaksud ini, mihrab Maryam ini ada yang mengatakan adalah mihrab sholat yang di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di Palestina ya, di Yerusalem, bukan di Gaza. Karena Palestina terbelah dua antara tepi barat, Yerusalem, Jericho, kota Yerusalem, kota Jericho, dan yang di Gaza itu perbatasan dengan Rafah, Mesir. Kalau yang di Yerusalem perbatasan dengan Yordania. Nah, jadi letak Baitul Maqdis atau Baitul Aqsa itu berada di Yerusalem, di ibu kota Palestina, bersebelahan dengan Yordan. Makanya di bagian tepi barat itu tidak separah di Gaza untuk melihat berita peperangannya ya. Nah, lanjut tadi itu di Masjid Baitul Maqdis ini, Baitul Masjidil Aqsa ini ada mihrab untuk imam. Ada yang mengatakan bahwasanya Maryam diletakkan oleh Zakaria di mihrab tersebut. Tetapi ada qaul yang lebih kuat mengatakan bahwasanya ada khusus tersendiri mihrab untuk Maryam, yang awalnya adalah mihrab yang digunakan oleh Nabi Zakaria untuk berdoa kepada Allah, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ponakannya sudah melakukan tugasnya di Masjidil Aqsa untuk menjadi orang yang berkhidmat di Baitul Maqdis ini, lalu mihrab Nabi Zakaria diberikan secara cuma-cuma untuk keponakannya, ya kan? Karena keponakannya satu-satunya orang yang berkhidmat di Baitul Maqdis yang perempuan. Karena yang semuanya laki-laki, tidak ada yang perempuan gitu kan. Jadi dijaga beliau ini. Tidak ada orang yang boleh masuk ke mihrabnya, kan? Maka ketika itu ada suatu masa Nabi Zakaria masuk ke dalamnya. Untuk apa? Untuk mengecek, ini Maryam kemana? Kok tidak terlihat gitu kan? Karena apa? Karena sangat pedulinya Nabi Zakaria. Ketika awalnya Maryam masih dalam kandungan, ya sering diperhatikan juga oleh Nabi Zakaria. Makanya ketika ini sudah besar, apalagi sudah dalam tanggungan dari Nabi Zakaria, dia sangat memperhatikan. Ketika Maryam tidak keluar, ketika Maryam tidak tampak di luar, lalu akan didatangi oleh Nabi Zakaria ke mihrabnya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, maka ketika itu Zakaria masuk ke dalam mihrabnya, lalu apa? Ia menemukan banyak sekali rezeki, wajada indaha rizqan. Maka ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya siapa? Maryam, ia menemukan banyak sekali rezeki di sana, berupa buah-buahan, susu, makanan, minuman dan lain-lain. Lalu bertanya Nabi Zakaria ke Maryam, qala Zakaria, ya Maryamu,
anna laki hadza, wahai keponakanku ya Maryam, dari mana semua ini? Dari mana semua makanan ini, minuman ini, susu ini, adas ini, gandum ini? Lalu Maryam menjawab, huwa min indillah, ini semua pamanku, semua pemberian dari Allah secara langsung. Innallaha yarzuqu may yasha. Ketahuilah pamanku bahwasanya Allah ketika memberikan rezekinya kepada orang yang ia kehendaki, bi ghairi hisab, tidak ada yang bisa menghalanginya, siapapun makhluk itu. Tamam? Nah, lalu jadi sangat suci lah yang namanya Maryam ini ketika di Baitul Maqdis. Maka ketika kita tahu apa namanya yang namanya biarawati itu di umat Kristiani, mereka kan sudah disumpah untuk apa? Untuk tidak mempunyai anak. Untuk tidak mempunyai anak dan tidak menikahkan ya. Maka ada juga yang mengatakan bahwasanya praktek yang dilakukan oleh umat Kristiani di gereja mengharuskan para biarawannya ini tidak boleh punya anak, tidak boleh punya suami atau istri. Itu karena mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Maryam. Karena di dalam umat Nasrani, umat Kristen, Maryam itu juga disebut sebagai Maria atau ibunya Yesus ya katanya ya. Nah, ketika itu berjalannya waktu, karena Maryam ini sangat solehah ya, dia selalu melakukan tugasnya di Baitul Maqdis, selalu menyambut para jamaah ketika para jamaah datang untuk beribadah kepada Allah ya kan. Nah, akhirnya apa? Allah memberikan ia ujian. Allah mengutus malaikat Jibril untuk menguji siapa? Menguji Maryam. Datang kepada Maryam dalam bentuk bashar yakni manusia, ya kan? Fa arsalna ilaiha ruhana. Ruhana ini bermakna malaikatul Jibril. Fatamassala laha basyaron sawiyya. Maka menyerupailah Jibril ini dalam bentuk bashar yakni manusia. Nah, disebutkan juga bahwasanya manusianya ini jenis kelaminnya apa nih? Ternyata laki-laki. Karena apa? Menguji Maryam, yang mana Maryam adalah seorang perempuan. Ujiannya harus berbentuk laki-laki. Laki-lakinya ini tampan sekali disebutkan ya. Laki-laki yang sangat tampan, tinggi, punya brewok. Pokoknya orang-orang Arab, bangsa Arab yang ganteng-ganteng gitu ya. Tinggi, ganteng, putih gitu kan. Lalu kaget Maryam. Karena apa? Malaikat Jibril yang menyerupai manusia ini, ya, yang diutus oleh Allah ini untuk menguji Maryam, ia tiba-tiba langsung datang ke mihrabnya Maryam. Maryam di dalam bingung. Entamin, kamu siapa? Ya kan? Kaget Maryam, marah-marah. Dia belum pernah menemukan laki-laki yang sampai ada di depan mihrabnya gitu kan. Kamu siapa? Marah-marah Maryam. Lalu Maryam berkata, Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah jika engkau orang yang bertakwa, menjauhlah, pergilah engkau dan jangan mendekatiku. Nah, karena apa? Ia menjaga kesuciannya, gitu kan, dan juga menjaga fitnah supaya tidak ada fitnah yang menuduh ke arah Sayyidatina Maryam. Lalu apa? Jibril menjelaskan bahwasanya tenang ya Maryam, innama ana rasula rabbik liahabalaki gulaman zakiyya. Tenang wahai Maryam, aku ini utusan oleh Tuhanmu. Aku ini utusan Allah. Allah mengutusku untuk apa? Allah mengutusku untuk memberikan anugerah, memberikan kabar kepadamu bahwasanya engkau akan memiliki seorang anak laki-laki yang suci. Lah, lalu Maryam kaget. Kenapa? Saya ini tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Bahkan kulit saya pun tidak pernah bersentuhan oleh laki-laki yang bukan mahram. Bingung, kenapa seperti ini ya Jibril? Lalu Jibril menjelaskan bahwasanya Allah ingin memperlihatkan kuasanya, ya kan? Kuasa yang tidak bisa dipikir secara logika oleh manusia gitu kan. Lalu Maryam memahami keadaan seperti itu. Nah, singkat cerita, Maryam ketika telah diasingkan oleh pamannya, yakni Nabi Zakaria, karena takut menimbulkan fitnah, perutnya sudah mulai membesar, dijauhkannya Maryam dari desa agar terhindar dari fitnah. Tetapi setelah turunnya ayat yang menjelaskan tentang ini kekuasaan Allah, Maryam pede untuk kembali ke desanya lagi, ya.
Sampailah Maryam di desa tersebut. Mungkin perlu diketahui bahwasanya desa itu adalah penduduknya mayoritas Bani Israel. Karena belum ada Kristen. Nabi Isa baru lahir ketika itu. Jadi ketika Maryam datang ke desanya, ke Koryahnya, ya kan? Lalu orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel kaget. Kenapa bisa perutnya Maryam membesar? Ya Maryam, apakah kamu sudah berzina dengan si fulan itu tukang kayu? Ada juga mengatakan, ya Maryam, apakah kamu sudah berzina dengan dia? Apakah kamu sudah berzina dengan dia? Banyak yang memfitnahkan. Nah, lalu bagaimana sikap Maryam atas fitnah tersebut? Ya kan? Ia hanya bisa diam. Ia hanya bisa diam sambil menunggu waktu yang tepat untuk menjawabnya. Tetapi terus orang Yahudi selalu mempertanyakannya kan, bagaimana ini? Mungkin itu hal yang wajar ya. Maksudnya mereka belum cukup pikirannya untuk memahami semua keajaiban yang Allah berikan bagi orang-orang yang ia kehendaki. Nah, maka pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari orang Yahudi ini, ya kan, tertulislah dalam Al-Quran, yakni ya ukhta Harun. Nah, Harun di sini bukan Nabi Harun ya, karena masanya jauh beda. Ya ukhta Harun, maka abuki imra'a sawin. Wahai Maryam, ketahuilah bahwasanya ayahmu ini bukan orang yang buruk. Ayahmu ini tidak pernah melakukan hal keji, tidak pernah melakukan hal keburukan. Ayahmu ini melakukan hal yang selalu baik. Wa makanat ummuki bagian. Ketahui juga Maryam bahwasanya ibumu juga orang yang solehah, tidak pernah melakukan hal buruk, tidak pernah melakukan hal maksiat, apalagi sampai ke titik bagian. Bagian artinya menjual diri. Maaf, mungkin kata konotasinya kurang bagus, tetapi artinya bagian seperti itu. Bagaimana nih Maryam? Kamu kok bisa-bisa seperti itu? Kedua orang tamu orang baik gitu kan. Maryam hanya diam. Dia tahu cara menyikapi orang Yahudi yang berisik seperti itu, hanya diam saja dahulu. Lalu Maryam disuruh untuk apa? Untuk memberikan petanda dengan menunjukkan jarinya ke arah Nabi Isa. Lalu fa'asyarat ilaihi, Maryam menunjukkan jarinya ke arah Nabi Isa, menandakan bahwasanya untuk apa? Untuk orang Yahudi langsung bertanya saja ke Nabi Isa alaihissalam yang kala itu masih bayi, ya kan? Lah, respon umum manusia. Marahlah orang Yahudi, marahlah orang Bani Israel tersebut. Ini kedengaran ya Ustaz ya? Terdengar saat aman. Iya, lanjut ya. Nah, marahlah orang Yahudi ini. Gimana sih Maryam? Kami nanya bukan dijawab, malah disuruh tanya ke bayi kan? Lalu mereka berkata, mereka orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, kaifa nukallimu, bagaimana kita berbicara man kana fil mahdi, kepada seseorang yang masih di fil mahdi. Fil mahdi ini bermakna mempunyai arti di ayunan. Man kana fil mahdi sobiyan, kepada seseorang yang masih ada di ayunan, melainkan dia juga seorang anak kecil, masih bayi. Bagaimana kita berbicara kepada anak bayi yang masih di ayunan? Aneh sekali kamu Maryam, dibilang oleh orang Yahudi kan. Lalu dengan izin Allah, salah satu mujizat Nabi Isa alaihissalam, yakni apa? Ia berbicara kepada orang Bani Israel tersebut. Lalu Nabi Isa yang masih bayi itu pun menjawab. Nabi Isa menjawab, inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Lalu Nabi Isa ini yang masih bayi menjawab, aku ini adalah hamba Allah. Inni abadullah, aku ini hamba Allah, aku ini utusan Allah. Ataniyal kitaba, aku ini akan diberikan kitab seperti halnya seperti halnya Zabur diberikan kepada Daud dan Taurat diberikan kepada Musa. Aku akan mendapatkan kitab yang diberikan oleh Tuhanku, yakni Injil, ya kan? Wa ja'alani nabiyya, dan aku juga akan dijadikan menjadi seorang nabi. Maka setelah itu mereka ada yang percaya dan ada yang tidak percaya.
mereka yang percaya akan kejadian ini akhirnya apa? Beriman kepada Tuhannya Maryam. Lalu percaya kepada apa yang dikatakan oleh Maryam dan anaknya yang saat itu masih bayi, yakni Nabi Isa alaihissalam. Nah, Bapak Ibu sekalian saya cintai karena Allah, selanjutnya berjalannya waktu terpisahlah kepercayaan orang Bani Israel kala itu. Ada yang percaya dengan Isa, ada yang tidak percaya dengan Isa. Lalu dewasalah Nabi Isa alaihissalam dan ia mulai berdakwah di lingkungan orang-orang Bani Israel. Tetapi untuk kesekian kalinya, bahwasanya kalau dalam bahasa, kalau kita main PS bola itu more and more and more, lagi dan lagi dan lagi. Ketika orang Bani Israel, ia diberikan nabi, diutus nabi di sekitarnya, ya, di wilayahnya, selalu saja nabi-nabi itu dihujat. Selalu saja nabi-nabi itu dihina. Hingga paling titik paling parahnya, nabi itu diburu untuk dibunuh, kan ya? Untuk dibunuh. Maka ketika itu sebelum ada rencana itu, Nabi Isa yang kala itu sudah besar, sudah dewasa, sudah berdakwah di lingkungan orang-orang Bani Israel. Kala itu ia lalu mencari kawan sejati. Kawan sejati bisa juga disebut sebagai muridnya lah. Nah, orang-orang yang menjadi kawan sejatinya Nabi Isa ini adalah bisa disebut sebagai Hawariyun. Orang-orang yang membantu Nabi Isa dalam apa? Dalam ansori ilallah, dalam menjaga agama Allah, dalam berdakwah untuk menyebarkan agama Allah. Nah, lalu di saat itu suatu saat Nabi Isa ini berkumpul. Nabi Isa ini berkumpul dengan Hawariyun, orang-orang sahabat-sahabatnya yang dikatakanlah kala itu setia dengan Nabi Isa. Nah, dia berkumpul karena ada laporan bahwasanya orang-orang Yahudi bekerja sama dengan pemerintah di wilayah itu. Dan pemerintah di wilayah itu kala itu dipimpin oleh orang Romawi kuno. Jadi tidak dipimpin oleh orang Yahudi ketika Nabi Isa berdakwah. Karena dakwahnya termasuk bagian kuasa dari orang-orang Romawi kuno. Bekerja samalah koalisi antara Romawi kuno, pemerintah, dengan orang-orang Yahudi. Untuk siapa? Untuk mencari Isa. Karena Isa ini sudah merepotkan, merugikan orang-orang Yahudi dalam bermuamalah. Juga merugikan orang-orang pemerintahannya juga, pemerintahan Romawi. Karena dia membawa ajaran baru yang mengatakan bahwasanya ini nggak boleh gitu kan. Marah semua orang-orang Yahudi, semua orang Romawi karena mereka rugi, ya kan. Lalu saat itu berkumpullah di suatu tempat Nabi Isa bersama bersama para pengikutnya yang setia, yakni Hawariyun, karena melaporkan akan ada orang-orang dari pemerintahan dan orang-orang Yahudi yang mengincar Nabi Isa. Untuk apa? Untuk dibunuh. Nah, lalu Nabi Isa itu berkumpul dengan Hawariyun di suatu tempat. Ada yang mengatakan di goa. Berkumpullah mereka, lalu Nabi Isa bertanya kepada pengikutnya, "Man ansori ilallah?" Siapa yang akan membela agama Allah? Siapa yang akan membantuku dalam memperjuangkan agama Allah? Lalu mereka menjawab, qala Hawariyun. Hawariyun menjawab, nahnu ansarullah. Kamilah wahai Isa yang akan membantumu untuk menjaga agama Allah. Kamilah Isa yang akan membantumu dalam memperjuangkan dakwah, mendakwahi agama Allah, ya kan? Tetapi di antara mereka ini, di antara Hawariyun ini, ternyata ada salah satu orang yang berkhianat. Orang ini menemui orang Yahudi dan juga menemui perwakilan dari orang-orang pemerintahan kali itu, yakni dari Romawi kuno. Dia membocorkan keberadaan Nabi Isa dan Hawariyun di suatu tempat. Nah, karena itu Allah mengetahuinya. Karena Allah sebagai Tuhan, Allah mengetahui segala apapun yang ada di dalam bumi. Lalu apa? Allah menolong Isa dengan apa? Menyerupakan wajah Isa dengan wajahnya salah satu murid Nabi Isa yang berkhianat, yakni Yudas Iskariot. Diserupakanlah wajah Yudas Iskariot. Bahkan
seluruh badannya disamakan dengan Nabi Isa, ya kan? Lalu apa? Ketika mencari orang-orang Romawi kuno dan orang-orang Yahudi, tiba-tiba saat mencari ya menemui Yudas Iskariot yang berbentuk fisiknya, wajahnya semuanya sama persis dengan Nabi Isa alaihissalam menurut mereka. Lalu apa? Dijelaskan dalam ayat di Al-Qur'an, wa qaulihim inna qatalna, dan mereka berkata wa qaulihim inna qatalna, kita telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam, kami telah membunuh Al-Masih, yakni Isa putra Maryam, Rasulullah utusan Allah. Mereka dengan bangganya telah membunuh Isa. Makanya memang kurang ajar sekali orang-orang Bani Israel ini. Dia tuh memang gemar sekali membunuh ya. Mereka bukannya bersyukur mendapatkan orang-orang soleh termasuk nabi di lingkungan mereka, tetapi ya seperti itu. Dibunuh semua para nabinya oleh mereka. Lalu apa? Allah menjawabnya, yakni wa ma qataluhu, sesungguhnya mereka tidak membunuhnya. Ini manafi ya. Jadi wa ma qataluhu, sesungguhnya mereka tidak membunuh Isa, wa ma salabuhu, dan sesungguhnya mereka juga tidak mensalib Isa. Walakin, akan tetapi, syubbahu lahum, mereka hanya membunuh orang yang rupanya mirip dengan Isa alaihissalam. Nah, lalu kemana Nabi Isa ketika tidak ditemukan, ya kan? Karena yang dibunuh faktanya adalah Yudas Iskariot. Lalu di mana Nabi Isa? Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Akan tetapi Allah telah mengangkat Isa putra Maryam dari muka bumi ini. Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, dari situlah Bapak Ibu sekalian, kita bisa memahami betul bagaimana sikap orang-orang Israel, ya kan? Bagaimana sikap orang Israel yang sekarang ini kita bisa melihat faktanya, mereka dengan terang-terangan nyerang Qatar, ya kan, pakai roketnya. Tiba-tiba nyerang Iran, walaupun Iran membalasnya ya. Tetapi negara-negara yang tidak mempunyai militer yang kuat di Timur Tengah, apakah ada yang bisa membalasnya? Seperti Suriah kemarin sempat dibalas ya. Karena alasannya mereka membela Druze. Nah, Druze ini kelompok minoritas di Suriah Selatan, gitu kan. Jadi memang seperti itu. Kita tuh jangan terlalu marah, terprovokasi dengan apa namanya pemberitaan di televisi. Bagaimana nih PBB kok bisanya kok percaya sama Israel? Bukan seperti itu. Memang tidak bisa percaya Israel itu, dan PBB pun juga kawan dari Israel. Jadi kita harus mempelajari keadaan hari ini tentang bagaimana sikap-sikap orang Israel itu dengan apa? Dengan hal-hal yang sudah diceritakan, hal-hal yang sudah dijelaskan di agama Islam. Kita bisa cari sejarahnya di agama Islam. Kita cari di kitab-kitab tarikh. Kita bisa cari di kitab-kitab tafsir karena dijelaskan ya. Nah, dari situlah kita bisa melihat bagaimana sikap orang-orang Bani Israel, Bapak Ibu sekalian, dan juga orang-orang Yahudi, entah kepada umat Nasrani, entah kepada umat Islam, ataupun bahkan kepada para nabinya. Sehingga tidak kagetlah kita melihat tampak sikap mereka saat ini. Ya, semoga kita dengan memahami sedikit ilmu pengetahuan tentang sikap dari orang-orang Israel ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian atau mas-mas Mbak-mbak dalam memahami, menyikapi keadaan sekarang yang memperlihatkan bahwasanya merajalelanya Israel dalam melululantahkan saudara kita di Palestina dan di Gaza ya, atau di Gaza ya. Nah, mungkin cukup sekian Ustadz Resi, Ustadz Waldi yang bisa saya sampaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz sudah menyampaikan, memaparkan materinya ya, terkait sikap Bani Israel ya. Sikap Bani Israel terhadap Nabi Isa alaihissalam ya. Alhamdulillah untuk sesi penyampaian materi
tadi sudah disampaikan, dipaparkan oleh Ustadz. Mungkin kita lanjut ke sesi berikutnya, Ustadz. Barangkali di sini ada para jamaah atau Iya, Ustaz. circle yang ingin bertanya. Ya, silakan kita buka dulu dua penanya ya. Boleh ditanyakan lewat chat ya, ataupun langsung ditanyakan ke ustadznya. Itu jauh lebih baik ya. Silakan, boleh di kan mic-nya ya. Silakan, di sini ada yang mau bertanya. Ada Ibu Desi. Assalamualaikum. Ada Pak Aris juga. Ada Kak Astagfirullah. Ya, silakan boleh ditanyakan jika ada pertanyaan. Alhamdulillah. Mungkin kita hitung 1 sampai 5. Jika tidak ada, eh, mungkin sudah memahami materi yang sudah disampaikan tadi sama Ustadz. Baik, kita hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Amin. Untuk sesi tanya jawab, apabila nanti mungkin ingin bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya Aris Pranata. Masya Allah, silakan Pak Aris. Ada yang mau saya tanyakan, Pak Ustadz. Dengan melihat kondisi Gaza seperti ini, mungkin mohon dijelaskan Pak Ustadz, kira-kira kapan sih Bani Israel itu, apakah ada di Al-Quran atau di hadis, khususnya Zionis Israel ini akan akan menerima balasannya dari Allah, dalam arti demikian kejamnya, demikian zolimnya, tapi sepertinya Israel ini tidak ada yang melawan dalam tanda kutip gitu loh, Ustadz. Apakah ada ayat atau nas atau apapun di kemudian hari bahwa bangsa Israel ini akan hancur? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Pak Aris yang sudah memberikan atau menyampaikan pertanyaannya. Ini adalah salah satu jamaah kita saat keberangkatan Desember tahun 2024 kemarin. Ya, terima kasih Pak Aris. Silakan mungkin kami persilakan waktu dan layar kepada Ustadz untuk bisa menjawab pertanyaan dari Pak Aris. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih. Punten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjawab. Untuk perihal nas yang sudah pasti menjelaskan tentang bagaimana orang Israel ini akan disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau ditanya soal dalil nasnya dan hadisnya, saya kurang terlalu berani ya, gitu kan ya. Karena sebelumnya saya belum benar-benar menghafalkan Al-Qur'an ya, jadinya takut salah mengartikannya juga. Jadi saya mencoba menjawab dari sisi pengalaman saya ketika saya di Mesir, yang saat itu mencoba untuk masuk ke Palestina lewat visa ya. Jadi secara politik global saja saya menjawabnya ya. Izin Pak Aris ya. Ya. Mungkin dari sisi ini lebih masuk secara logika karena berkaitan dengan pengalaman ya. Jadi saya itu terdengar ya Ustadz ya? Alhamdulillah terdengar. Terdengar jelas. Jadi saya menjawab lewat pengalaman ya. Kalau untuk lewat nas saya itu orangnya agak ragu untuk menjawab
dari nas Quran dan hadis karena mungkin takut belum hafal jadinya belum menguasai terlalu berlebih lah, belum menguasai dalil-dalil juga. Jadi saya menjawab lewat pengalaman. Ketika saya di Mesir itu, saya lumayan aktif membaca koran. Nah, biasanya koran yang menjelaskan tentang Palestina itu seringnya namanya koran Al-Ahram. Itu koran nomor 1 di Mesir. Jadi kita kalau secara politik, Ustadz, gini ya, ini saya bahas sejarah dulu ya. Awalnya kan ini semuanya Ottoman ya. Jazirah Arab ini Ottoman. Syam, daerah Saudi, Yaman, terus daerah Dubai, daerah Bahrain, Mesir, Aljazair itu daerah Ottoman. Ottoman itu akhirnya hancur. Tapi hancurnya tidak hanya karena orang-orang dari mana? Dari Eropa, dari Inggris, ya kan, yang mengalahkan Ottoman. Tetapi juga dari internal. Siapa itu internalnya? Orang-orang Arab sendiri. Orang Arab sendiri itu juga menggerus. Mereka itu dipanas-panasin oleh orang Inggris lah. Ada orang Inggris, dia itu kayak penyusup gitu. Dia berlaga seperti orang Arab. Dia membakar semangat orang-orang Arab untuk apa? Untuk melepaskan diri mereka dari Ottoman. Dikasih tahu, kamu itu orang Arab, kamu tuh satu ras dengan Nabi Muhammad. Masa kamu yang orang Arab, yang agama Islam muncul di Arab, kamu mau dipimpin oleh orang Turki gitu kan? Akhirnya mereka pada nggak terima, semuanya akhirnya melawan Ottoman sendiri. Akhirnya apa? Ottoman pun terpecah belah. Ketika itu tanah dari Ottoman dibagi. Yang Syam itu dimiliki orang Prancis, terus bagian Palestina sama Saudi sama Inggris sama Mesir itu diambil oleh pasukan Inggris. Jadi dibagi dua. Bagian Syam sama Irak diambil alih oleh pasukan Prancis. Bagian Palestina, Saudi Arabia kala itu sama sama Mesir, Aljazair itu diambil oleh Inggris. Nah, setelah perjanjian Balfour, semua negara Arab akhirnya bisa merdeka masing-masing nih. Mesir, Saudi, Yordan, Suriah. Hanya Palestina saja ya. Ketika itu tidak bisa dimerdekakan, ya kan? Karena Inggris sudah mempunyai janji dengan janji dengan Israel, orang-orang Israel. Mau nggak mau harus diberikan gitu kan. Sebelum itu dari perjanjian, bagaimana berdirinya kerajaan Saudi Arabia, Muhammad ibnu Saud, dia mengatakan bahwasanya, ayolah, Saudi juga buat saya lah gitu kan. Palestina buat saya juga. Tidak, saya akan berikan wilayahmu untukmu, tetapi tidak untuk Palestina, gitu kan. Tidak dikasih juga akhirnya Palestina. Emang untuk orang-orang Israel. Dan untuk melihat politik di Timur Tengah, tidak ada saya melihatnya ya, mungkin di pandangan saya. Kalau ada salah itu kesalahan saya. Secara politik di Timur Tengah, tidak ada benar-benar presiden atau pemimpin negara Timur Tengah yang benar-benar concern akan hal-hal untuk memerdekakan Palestina. Karena apa? Saya itu setahun biasanya 5-7 kali ke Sinai. Satu momen saya itu ke Sinai. Ada orang Sinai ngomong ke saya, ya Muhammad, hena. Muhammad sini. Kamu tahu ada orang laki-laki orang Mesir, dia itu membisniskan setiap makanan sandang pangan yang masuk ke Gaza lewat Rafah itu harus dengan mobilnya dia. Itu harus dengan tempat parkir makanannya itu punya dia. Gitu kan. Jadi harus bayar dia. Dan ketika orang Palestina keluar dari Gaza lewat Mesir, Rafah, itu pun harus membayar kurang lebih kalau dirupiahkan hampir 150 juta. Ini benar-benar sudah dibisniskan. Ini bangsa Arab sendiri ya, bahkan sesama orang Arab gitu ya. Apalagi kita bisa melihat orang Saudi, orang Jordan gitu kan. Semuanya mempermainkan Palestina gitu kan. Tapi ini yang saya lihat dari koran, dari berita-berita gitu ya. Jadi memang untuk yang benar-benar saya lihat tulus untuk membela Palestina itu hanya rakyatnya saja. Untuk pemimpin tidak bisa. Tetapi kan kebijakan pemerintahan setiap negara itu harus lewat pemimpinnya. Tidak bisa lewat rakyatnya, gitu kan. Maka untuk kemerdekaan Palestina
itu kita hanya pertama kalau hanya dari sisi agama kita hanya bisa berdoa, ya kan? Kedua, kalau sisi politik, memang sementara ini yang paling sedikit menguntungkan ya, meringankan beban, itu ya memang duo state ya. Tetapi ini memang menyakitkan, apalagi ketika pendapat ini yang melontarkan adalah pemimpin Arab sendiri. Kemarin saya melihat perkumpulan Perdana Menteri dan Presiden dari Timur Tengah dengan siapa namanya, Trump. Saya melihat Perdana Menteri dari Mesir mengatakan masalah dual state unity. Jadi dibagi antara Israel dan Palestina, termasuk Saudi dan Jordan. Semua negara seperti itu. Karena apa? Mereka sudah mempunyai perjanjian dengan Israel. Contoh Mesir. Mesir punya hubungan bilateral dengan Israel. Saudi punya hubungan sangat erat dengan Amerika. Bahkan di teman saya itu jurusan Syariah wal Qanun tentang undang-undang yang artinya juga mempelajari politik Timur Tengah. Dia membaca salah satu buku karyanya salah satu jenderal Mesir yang kala itu perang Yom Kippur. Yom Kippur itu perang antara Israel dan Mesir. Dia mengatakan bahwasanya Tahun Saudi 67 pun, ya. halo, dengar ya? Oh iya. Iya, tahun 67. Iya, 67 Yom Kippur. Saudi pun dalam buku itu dia tetap lebih mengutamakan hubungan dia ke Amerika dibanding membela Palestina. Itu sudah sangat jelas secara politik ya. Tetapi ketika kita membahas ini secara agamis di Indonesia sangat sulit dibicarakan karena orang belum tentu memahaminya gitu. Tetapi kalau secara politik kita memahaminya mau nggak mau memang faktanya seperti itu gitu loh. Karena apa? Ketika Saudi tidak bekerja sama dengan Amerika, dia harus melindungi Makkah, Madinah kan ya. Iya, Dia harus melindungi lainnya. Itu sangat susah lah kita untuk itunya. Ya, saya mungkin bisa hanya menjawab dari sisi politik pengalaman saya yang di Mesir, membaca-baca di koran sama ngobrol orang-orang Mesir, orang-orang Saudi, orang Jordan. Kalau untuk Nas, mungkin mohon maaf Ustadz, saya belum berani dan juga mungkin belum ada persiapan untuk mencari Nasnya juga tadi kan ya. Karena saya terlalu fokus di materi gitu kan. Mungkin hanya segitu Ustadz yang bisa saya jawab karena mungkin waktu juga ya. Iya. Ya baik, terima kasih Ustaz sudah memberikan jawaban, menyampaikan jawabannya. Mungkin nanti bisa ditanyakan kembali ya ke ustadz-ustadz yang lain supaya tambah bertambah lagi ke ilmuannya sudah. Nanti boleh Pak Aris ditanyakan lagi ke ustadz-ustadz yang akan menyampaikan materi-materi berikutnya. Satu lagi mungkin Pak Ustadz. Oh boleh, satu. Aris. Silakan Pak Aris. Ya, saya melihat di berita ya, dan itu kalau politik saya ngertilah bahwa bahkan dengan pidato-pidato presiden manapun di Dewan Keamanan PBB sidang umum kemarin itu memang hanya di atas mimbar ya. Nanti pelaksanaan di lapangannya itu tetap aja Israel mengebom Gaza itu nggak ada henti-hentinya. Itu memang menurut saya akan sulit kalau kita bicara seperti itu, karena bahasanya Israel itu hanya senjata, bukan bahasa diplomasi. Itu yang pertama. Yang kedua, di Israel itu gencar menanam pohon gogot ya, kalau nggak salah ya, pohon gogot ya. Itu nanti salah satu yang akan buat orang Israel itu melindungi diri. Berarti sebetulnya orang Israel sendiri percaya dengan hadis ya Ustadz. Udah itu aja pertanyaan saya yang kedua. Terima kasih. Ya baik Ustadz. Nah, ini saya mungkin langsung menjawab jawaban yang langsung spesifik dan ada jawaban kias juga Ustadz ya. Untuk jawaban spesifiknya, memang ini bukan masalah dia percaya dengan hadis Ustadz. Tetapi memang dalam ajaran mereka sendiri pun mereka meyakini bahwasanya pohon gorgot itu akan melindungi mereka. Gitu kan? Karena setiap agama kan mempunyai dalil masing-masing gitu saja. Firman masing-masing. Mereka mengambil kepercayaan itu bukan dari hadis di agama Islam. Tetapi memang dari kepercayaan mereka. Seperti contohnya di bendera Israel kan ada bintang Daud, David.
sama garis Ya. itu yang antara kekuasaan mereka antara Sungai Efrat sampai Sungai Nil kan. Iya. Itu Iya. memang dari kepercayaan mereka sudah ada seperti itu. Jadi kalau untuk hadis, Hmm. saya menurut saya itu bukan dari hadis, tapi memang dari Oh, oke, kepercayaan oke. mereka. Terima kasih, makasih, 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 makasih. Oh iya, Sat, ini saya menambahkan. Ada keunikan, Sat. Gini, Sat. Saya itu punya pengalaman membawa jamaah umroh biasanya kalau ada travel plus Mesir. Karena saya di Mesir kadang-kadang kerja jadi guide juga. Saya melihat kadang-kadang kalau guide orang Mesir itu terlalu over dalam menjelaskan sejarah, apalagi yang dikait-kaitan dengan agama gitu kan, Sat ya. Saya itu jadi kadang-kadang juga sering ketawa juga. Loh, apa kaitannya ini dengan ini gitu kan? Maksudnya kaitan ini kok dikaitkan dengan agama, padahal kalau dalam buku-buku pun ini nggak ada kaitannya gitu. Ada satu benda nih, Sat nih. Contoh apa ya? Jadi ada makam namanya makam Zainal Abidin di Mesir lah, di Kairo. Itu ada kayak batu ini, Sat, batu warna hitam. Itu dijelaskan oleh tour guide-nya bahwasanya ini batu ini dulunya ini awalnya pintu bisa nembus Mekah dan lain-lain. Cuma bagi orang-orang Mesir enggak, ini batu biasa aja yang dibawa dari dibawa dari asal tempat tinggalnya Zainal Abidin gitu kan. Hanya sekedar itu, tetapi berlebihannya tour guide menyampaikan kadang-kadang kita sebagai orang Indonesia yang awam sangat mempercayai betul gitu loh. Jadi seolah pun diimani betul. Nah, menurut saya, saran saya, untuk mengetahui lebih dalam, kita jangan hanya mengambil sumber keilmuan dari GET, dari kayak gitu jangan. Tapi kita harus rajin kembali untuk apa? Membaca lagi, mutolaah lagi. Mungkin minimal sejarah nggak apa-apa. Sejarah-sejarah kita mutolaah, kita baca-baca, kita mencari lah minimal. Nah, sekiranya dari situ kita bisa memahami mana yang masuk akal secara sejarah, mana yang nggak masuk akal gitu. Ya mungkin itu, Sat. Saya hanya bisa menjawab demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum Baik, Sat. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa dan jawabannya pun tidak kalah luar biasa ya. Berhubung waktu ya, jadi bagi teman-teman atau para jemaah semuanya, para Elsira Circle ya, yang mau bertanya, nanti boleh pertanyaannya bisa Offline ya? disampaikan di grup ya, atau boleh di chat melalui admin. Nanti pertanyaannya akan kami sampaikan ke Al Ustadz ya, Insya Allah. Karena kemarin pun ada beberapa yang bertanya setelah kajiannya beres, Ustadz. Nah, Alhamdulillah Ustadznya bisa langsung menjawab ya, meluangkan waktu untuk bisa menjawab dari eh, pertanyaan-pertanyaan peserta ya. Jadi silakan nanti kalau misalkan teman-teman nih eh, agak canggung ya, sedikit malu kalau bertanya di sini, atau pertanyaan yang muncul ketika kajiannya baru selesai, bisa gitu Sat. Ada pertanyaan yang muncul ketika kajiannya udah selesai, aduh ini belum ditanyain gitu. Nah biasanya ingin ditanyakan, silakan boleh ditanyakan ya. Nanti boleh di chat ke admin, nanti dari admin akan eh, apa namanya, akan membantu untuk menyampaikan pertanyaan itu ke Al Ustadz. Tapi itu saja Baik, Ustaz. mungkin untuk kajian pada malam hari ini, dan bagi para jamaah yang tadi bergabungnya telat ya, boleh nanti dicek lagi rekaman ulangnya ya, karena ini akan ada rekaman ulang dan kami share secara gratis ya di channel YouTube El Siratalk ya. Silahkan nanti kalau misalkan tadi teman apa namanya masuknya telat, bergabungnya telat, pas di tengah-tengah materi kajian, ya nanti bisa untuk menyimak di rekaman yang sudah tersedia di YouTube kami, yaitu El Siratalk ya. Nah, itu saja. eh, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi doa. Ustaz Afan, Baik. kami persilakan kepada Ustadz untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan qabla al-maut Amin. wa rahmatan indal maut Amin. wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutmainnah. Amin. Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutmainnah. Amin. Amin. Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutmainnah Amin. Amin. wa jami'a biladil muslimin Amin. birahmatika ya arhamar rahimin. Wa Amin. sallallahu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala Amin. alihi wa sahbihi wa barik wa sallim aja. Amma Amin. ba'du. Kurang Ustaz, sudah. Amin. Allahumma amin. Masya Allah. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Al-Ustadz yang sudah menyampaikan materinya, dan tidak lupa juga kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada para jamaah atau para Esira Circle yang sudah ikut bergabung di kajian malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di kajian-kajian berikutnya, dan jangan sampai lupa kalau yang belum bergabung silahkan bergabung ke grup WA-nya ya, supaya tidak terlewat informasi-informasi penting lainnya. Tapi terakhir dan sesi yang seringkali tidak terlewat ya, yaitu sesi dokumentasi ya. Jadi diharap untuk para jamaah, untuk semuanya bisa on cam sebentar untuk kita mengambil sesi dokumentasi. Ya, silakan Bu Desi. Nah, terima kasih Bu Wulandari, ya, Bu Desi juga. Silakan yang lainnya boleh untuk on cam sebentar ya, jika tidak ada perhalangan untuk kegiatan yang lain, insyaallah. Baik, kita hitung sampai yang ketiga ya, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi 1, 2, 3. Iya, terima kasih pada semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga kita bertemu kembali di kajian-kajian berikutnya. Nah, terima kasih Bu Amin. Desi. Terima kasih. Ya, makasih Syukran. Ustaz. Jazakallah Ya. khair. Khairan. Syukran Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika. Syukran, Ustaz. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Syukran Ustaz. Syukran Makasih. Ustaz. Assalamualaikum Syukran, Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Amin. Live ya, live ya. Wabarakatuh. Izin